Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya sahabat Cakrawala semua pagi ini? Harapan kami, doa kami, Anda semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, senang sekali rasanya pagi ini saya Kapten Jeffrey Manansang dapat menjumpai kita sekalian dalam program acara Oasis Fajar. Renungan-renungan pagi yang saya percaya sudah memberikan kekuatan-kekuatan rohani bagi semua pendengar-pendengar setia. Dan saya juga percaya bahwa Anda yang mendengar melalui gelombang 89,2 FM, Anda yang mendengar melalui YouTube kami, atau Anda juga yang mendengar melalui program streaming kami, Anda pun terus mendoakan pelayanan Tuhan yang ada di Radio Cakrawala ini. Dan rasanya tidak terlanjur terlambat jika pagi ini saya ingin mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun baru bagi kita sekalian. Biarlah pertolongan Tuhan, Allah Immanuel itu yang akan terus bersama-sama dengan kita. Nah sahabat Cakrawala, pagi ini sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam yang sudah Tuhan sertai, dan pagi ini kami sudah bangun kembali dengan tubuh yang diberkati untuk dapat melakukan segala aktivitas kami kembali. Dan pagi ini Bapa, sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami ingin mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami mohon supaya Allah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang akan berbicara pagi ini, sehingga benar-benar Tuhan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman hidup itu kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali saudara-saudara kita mendengar satu slogan, tahun baru, semangat baru. Tahun baru, semangat baru. Meskipun saudara-saudara kita harus mengakui bahwa kadang-kadang kita menjalani tahun baru tidak harus dengan sesuatu yang baru. Saya yakin bahwa pagi ini ada saudara-saudara yang tetap menjalani pekerjaan-pekerjaan yang lama. Saudara yang menjalani profesi sebagai guru, saudara yang bekerja di kantor, saudara yang bekerja sebagai petani juga, saudara pasti mendapati aktivitas-aktivitas yang sama dengan tahun-tahun yang sudah kita jalani. Nah saudara-saudara ini berkati Tuhan, tahun 2022 merupakan sesuatu perjalanan yang panjang yang akan kita lalui bersama. Dan rasanya kita begitu dikejutkan dengan fakta-fakta penting tentang tahun 2022. Dari satu situs berita yang ternama di Indonesia ini saya membaca bahwa BNPB telah mencatat 54 kejadian bencana dalam rentang waktu tanggal 1 sampai 7 Januari, saudara-saudara. Dan kejadian ini didominasi oleh banjir yang antara lain terjadi di Sumut, terjadi di Lombok, terjadi di Aceh, di Cirebon, dan juga di Papua. Nah saudara-saudara, apa kaitannya dengan hal yang saya katakan di awal tadi? Tahun baru, semangat yang baru. Tetapi saudara-saudara, kita mendapati bahwa di tahun yang baru ternyata ada tantangan baru. Ternyata ada persoalan baru. Ternyata ada persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, dan persoalan itu baru bagi kita. Nah saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita memperoleh semangat yang baru? Nah Bapak Ibu pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, untuk menjalani sesuatu apapun juga itu, kita pasti membutuhkan start yang baik, bukan? Dan untuk memulai dengan start yang baik, maka itu artinya kita perlu memiliki motivasi yang baik. Dan untuk memiliki motivasi yang baik, saudara dan saya harus punya perspektif yang benar. Itu sebabnya pagi ini saya ingin memberi judul renungan kita, perspektif yang benar di tahun yang baru. Mari kita baca saudara-saudara bagian firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini. Dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-33. Kemudian Bilangan 14 ayatnya yang ke-8. Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Dan yang kedua Bilangan 14 ayat 8. Saya bacakan bagi kita sekalian. Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita.
Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Yang kedua, saudara-saudara, Bilangan 14 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan mengatakan demikian. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pembacaan yang kita baca tadi merupakan satu kisah panjang mengenai ke-12 pengintai yang ditugaskan Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari ke-12 pengintai itu ada 10 akhirnya yang memiliki cara pandang negatif, dan ada 2 yaitu Kaleb dan Yosua yang memiliki cara pandang yang positif. Nah, saudara-saudara, ide utama yang ingin saya diskusikan bagi kita pagi hari ini, bahwa tahun yang baru adalah awal dari perjalanan rahasia. Tahun yang baru adalah awal dari perjalanan rahasia. Dan kita hanya dapat menjalaninya dengan baik kalau perspektif kita benar. Kita hanya bisa menjalani tahun yang baru dengan baik kalau perspektif kita benar. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana perspektif yang benar untuk kita menjalani tahun yang baru? Nah, saudara-saudara, selama 3 hari ke depan saya akan membahas mengenai perspektif ini. Dan pagi ini kita akan membahas yang satu dulu. Selanjutnya besok dan juga nanti hari berikutnya kita akan membahas. Yang pertama, perspektif yang benar yang harus kita miliki untuk menjalani tahun yang baru adalah perspektif cara pandang yang benar terhadap Allah. Cara pandang yang benar terhadap Allah. Ayatnya yang ke-8 dari Bilangan 14 bilang begini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pendengar setia Radio Cakrawala, kalau kita memperhatikan alur berpikir Kaleb dan Yosua, maka kita akan menemukan sebuah konsep yang penting dalam menjalani hidup. Nah, menarik dalam pembacaan yang sudah kita baca, saudara-saudara, bahwasanya di tengah-tengah umat yang percaya kepada Tuhan, justru terdapat tingkat keraguan yang tinggi. Saya ulangi, di tengah-tengah umat yang percaya kepada Tuhan, justru terdapat tingkat keraguan yang tinggi. Lebih ironis lagi, saudara-saudara, karena keraguan itu muncul beberapa saat setelah mereka melihat mujizat Tuhan. Ada mujizat mana sorgawi dan daging burung puyuh. Ada mujizat mereka melihat dan mendengar bagaimana kisah mengenai tulah yang menimpa bangsa Mesir. Ada mujizat yang mereka lihat bagaimana laut Kolsum terbelah di depan mata mereka dan mereka berjalan di tanah yang kering, saudara-saudara. Agak mengherankan memang bahwa selesai mereka melihat mujizat, selesai mereka melihat kuasa Allah, tetapi ada keraguan yang muncul di tengah-tengah umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lebih mengherankan lagi, saudara-saudara, kalau kita melihat dari 12 pengintai ini. Kenapa mengherankan? Sebab ke-12 pengintai ini berasal dari satu bangsa yang sama. Itu artinya mereka melihat mujizat yang sama. Itu artinya mereka menikmati makanan yang sama, mana sorgawi dan juga daging burung puyuh. Itu artinya mereka punya pengakuan yang sama bahwa Yahweh itu Allah mereka satu-satunya. Tetapi anehnya mereka memiliki tingkat iman yang berbeda. 12 orang ini sama-sama orang Israel, sama-sama dapat mujizat, sama-sama memiliki pengakuan bahwa Allah mereka Yahweh, tetapi tidak semua memiliki tingkat iman yang sama. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat perbedaan penting ini. 10 pengintai yang lain dalam Bilangan 13 ayat 31, kalau kita perhatikan Bilangan 13 ayat 31, 10 pengintai yang lain itu mereka punya persepsi begini. Dalam ayat 13
Dalam Bilangan 13 ayat 31 mereka bilang, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Kita tidak dapat maju. Nah, saudara-saudara, berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Mereka punya cara pandang, mereka punya persepsi. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dalam Bilangan 14 ayat 8. Kita lihat ada perbedaan mendasar dari Kaleb dan Yosua dengan 10 temannya yang lain. Yang 10 orang lain memulai dengan kata, kita tidak dapat maju. Perhatikan, kita tidak dapat maju. Sedangkan Kaleb dan Yosua, mereka memulai dengan kata, jika Tuhan berkenan kepada kita. Lihat bedanya, saudara. 10 orang memulai dengan kata kita, memulai dengan semua analisis SWOT tentang kita. Tetapi Kaleb dan Yosua memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Meskipun mereka melihat ada kemustahilan, tetapi ini bukan tentang kemustahilan, ini bukan tentang tantangan, ini tentang memulai dengan siapa. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya ini? Dari bagian ini kita melihat bahwa ternyata kelemahan itu adalah dampak dari memulai segala sesuatu dengan diri sendiri. Kelemahan itu adalah dampak dari memulai segala sesuatu dengan diri sendiri. Tapi kekuatan itu adalah hasil dari memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, saya mau mengajak kita supaya kita melihat lebih dalam lagi, bahwa yang penting di sini, saudara-saudara, bukan hanya sekedar memulai dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bagaimana hidup kita memulai dengan Tuhan, kemudian menjalani dengan Tuhan, dan mengakhiri dengan Tuhan. Ini merupakan satu rentetan sikap yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, saya mau bilang bahwa orang yang memulai dengan Tuhan belum tentu berhasil. Kenapa, saudara-saudara? Karena terkadang ada orang yang memulai dengan Tuhan, tetapi di tengah perjalanan, bahkan di akhir perjalanan, tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Coba lihat Kaleb dan Yosua bilang, jika Tuhan berkenan kepada kita. Perhatikan kata berkenan, saudara-saudara. Ini sebuah kalimat yang memutarbalikkan konsep kita tentang kehidupan. Ini bukan saja tentang kita yang memulai kepada Tuhan, bukan saja tentang kita yang memulai hidup dengan Tuhan, tetapi ini juga tentang bagaimana supaya Tuhan berkenan kepada kita. Ini lebih mengarah kepada kita yang harusnya berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, ini perbedaan mendasar antara 10 pengintai dengan 2 pengintai. Mereka memang sama-sama mendahului dengan Tuhan. Mereka memang sama-sama lihat mujizat. Mereka memang sama-sama mengakui dengan iman. Tapi ternyata tidak sama-sama mereka berjalan dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya percaya, saya yakin ini jawaban penting dalam hidup kita. Bahwa keberhasilan, bahwa berkat, bahwa kesuksesan adalah hasil dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang saya maksud, saudara-saudara, bahwa memulai dengan Tuhan belum tentu berhasil. Selama dalam perjalanan menuju hasil itu, hidup kita tidak dikenan Tuhan. Perjalanan keberhasilan adalah memulai dengan Tuhan, kemudian menjalani hidup dengan berkenan kepada Tuhan, dan mengakhiri segala sesuatu dengan Tuhan. Apa relevansinya bagi kita sebagai orang-orang percaya? Pendengar setia Radio Cakrawala, hidup berkenan adalah langkah lanjutan dari mendahulukan Tuhan. Banyak orang bersama-sama dengan Tuhan, bahkan mendahulukan Tuhan, tapi hanya di awal. Selanjutnya, saudara-saudara, Tuhan menjadi peringkat kesekian. Ini bahaya, saudara-saudara. Sebab hidup Kristen yang diberkati itu harus berjalan dalam sebuah sistematika, yaitu mendahulukan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan mengakhiri tetap dengan Tuhan. Oh, saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang mengawali hari dengan Tuhan. Kita bangun berdoa, kita bangun baca firman, itu baik, saudara-saudara. Tetapi bagaimana dengan keseharian kita? Berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan pagi hari, mereka berdoa pagi hari, meminta Tuhan supaya berkati pekerjaannya pagi hari, tapi kemudian masuk kantor terlambat, saudara-saudara.
Berapa kali saudara-saudara orang yang berdoa mengawali hidup dengan firman saudara-saudara, tetapi kemudian dalam kehidupannya mereka akhirnya memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesamanya. Berapa banyak saudara-saudara, ibu-ibu yang berdoa bangun tidur, kemudian setelah berdoa selesai itu mereka marah-marah kepada suami, marah-marah kepada anak, dan banyak hal lainnya saudara-saudara. Berapa banyak orang-orang Kristen yang berdoa saudara-saudara, tapi mereka baku salah, bahasa Palunya begitu. Mereka baku salah dengan tetangga, baku salah dengan orang-orang lain. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berapa banyak bapak-bapak yang mengawali hari dengan berdoa, Tuhan tolong pekerjaan saya, Tuhan tolong pekerjaan saya di kebun, Tuhan tolong sawah saya. Mereka berdoa pagi, tetapi kemudian saudara-saudara malam tidak lagi mengakhiri dengan doa saudara-saudara, tetapi akhirnya minum alkohol, minum cap tikus, minum saguer kalau di kampung-kampung, dan akhirnya mabuk dan tertidur. Mengawali dengan Tuhan, tapi tidak mengakhiri dengan Tuhan. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, coba perhatikan baik-baik bahwa memiliki perspektif yang benar, memiliki cara pandang yang benar kepada Allah, bukan saja ketika kita mampu melihat Allah bisa tolong kita, bukan saja ketika kita mampu melihat Allah bisa memberkati kita, tetapi ini lebih lagi melihat kepada diri bagaimana saya, pribadiku, rumah tanggaku menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Natal akan segera berakhir, dan saya rasa ada beberapa di antara kita yang sudah mencabut pernak-pernik Natal di rumah kita. Kue-kue sudah mulai habis saudara-saudara. Minuman-minuman soda mungkin juga sudah mulai kosong di kulkas-kulkas kita. Dan pernak-pernik Natal, pohon terang, lampu kerlap-kerlip sudah mulai dicabut sedikit demi sedikit. Tapi jangan sampai kita lupa pesan Natal, bahwa pesan Natal itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang berkenan kepada Allah merupakan sebuah hal yang harus kita miliki untuk menjalani hidup di tahun 2022. Rumah tangga yang berkenan kepada Allah harus kita miliki untuk menjalani kehidupan di tahun 2022. Pola pikir yang berkenan kepada Tuhan harus kita miliki untuk menjalani kehidupan yang ada di tahun 2022. Attitude kerja yang baik harus kita pertahankan, harus kita miliki untuk menjalani kehidupan di tahun 2022. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukankah banyak hal kita dapati di kehidupan ini? Ada hal-hal yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang datang ke gereja di awal tahun, tetapi kemudian dalam perjalanan kehidupan hilang dari peredaran saudara-saudara. Nanti lagi muncul awal tahun berikutnya. Bukankah kita mendapati saudara-saudara bahwa ada rumah tangga yang di awal-awal perjalanan hidup dipenuhi dengan kasih dan cinta, tetapi kemudian dalam perjalanan saudara-saudara, akhirnya rumah tangga diganggu dengan hadirnya bunga-bunga cinta yang lain. Sehingga tidak jarang kita mendengar ada rumah tangga Kristen yang juga akhirnya bercerai. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ingat ini baik-baik, bahwa hidup Kristen yang diberkati adalah hidup yang mengawali dengan Tuhan, menjalani dengan Tuhan, dan mengakhiri dengan Tuhan. Tahun baru ini adalah awal dari perjalanan rahasia. Kita bisa menjalaninya dengan baik kalau perspektif kita benar. Nah, bagaimana perspektif yang benar? Yang pertama saudara-saudara, kita harus punya perspektif yang benar kepada Allah, bahwa ini tentang perkenanan Allah bagi kita. Ini bukan tentang banyaknya musuh kita. Ini bukan tentang tantangan-tantangan kita. Ini bukan tentang persoalan-persoalan kita. Tetapi ini tentang Allah yang menyertai kita. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kita menjalani tahun yang baru ini dengan sebuah pemahaman yang penting, bahwa Allah akan menuntun kita, bahwa Allah akan menolong kita, terlebih khusus
Bukan hanya kita fokus kepada Allah yang menuntun, tetapi mari kita lihat bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Mulut kita menjadi mulut yang berkenan kepada Allah, memberkati orang lain. Media sosial kita akan menjadi media sosial yang berkenan kepada Allah, yang memberkati orang lain. Cara kerja kita, cara berpikir kita akan menjadi sikap yang berkenan kepada Allah, sehingga kita akan menjalani tahun 2022 ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita selamat menjalani kehidupan ini dengan perspektif yang benar terhadap Allah, dengan perspektif yang benar terhadap kehidupan kita yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk bagian firman-Mu yang sudah kami pelajari pagi hari ini. Bahwasanya sebagai orang-orang percaya yang menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, kami punya banyak tantangan, punya banyak pergumulan, banyak hal-hal yang membingungkan kami. Tetapi Tuhan, ini bukan tentang tantangan. Ini bukan tentang banyaknya persoalan. Ini tentang kami berjalan dengan siapa. Dan kami tahu bahwa kami berjalan dengan Allah. Maka tolonglah kami supaya kami tidak hanya mau mendahulukan Allah, tetapi dalam setiap perjalanan kami, di tengah perjalanan kami, bahkan sampai akhir perjalanan kami terus bersama-sama dengan Allah. Tolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan. Tolong rumah tangga kami supaya kami menjadi rumah tangga yang berkenan kepada Allah. Tolong kami semua Tuhan, supaya benar-benar dalam kehidupan ini kami senantiasa memfokuskan diri kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Sehingga dengan nyatalah kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala yang akan melakukan segala aktivitasnya hari ini. Ada mereka yang bekerja di kantor, ada mereka yang bekerja di sekolah, ada mereka yang bekerja juga sebagai petani, nelayan, mereka yang bekerja di kebun, di sawah. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada yang harus bepergian keluar kota atau di dalam kota dengan kendaraan pagi hari ini, Tuhan menyertai, menjauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Jika ada pendengar setia yang pagi ini akan bekerja dengan alat-alat tajam di kebun, di sawah, kami mohon perlindungan-Mu Bapa, sehingga benar-benar Tuhan hari ini kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba juga mau berdoa, mungkin ada di antara pendengar setia kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Mereka yang terbaring lemah karena sakit penyakit yang mereka alami, kami percaya Tuhan mereka sudah meminta kepada Tuhan. Mereka sudah berseru kepada Tuhan. Maka kami mohon supaya Allah mendengar setiap permohonan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah jamah, Allah sembuhkan. Dan kami boleh bersama-sama menikmati sukacita kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah terus Radio Cakrawala ini dalam setiap hal-hal, program-program yang direncanakan. Kami percaya Allah bersama dengan kami. Radio ini milik Tuhan, semua unit-unit usahanya milik Tuhan. Maka kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab penuh untuk radio ini. Semua penyiar-penyiar yang akan bertugas hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, syukur kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, terima kasih Anda telah mendengarkan program Renungan Oasis Fajar. Dan kita akan berjumpa lagi di besok hari. Terima kasih untuk semua partisipasi Anda. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi Anda. Kita akan jumpa lagi besok. Saya Kapten Jeffrey Manansang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.